jadi tanda tanya besar di dalam masyarakat ya. Mengapa juga pengadilan ya, apakah itu pengadilan negeri ataukah misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tidak ada yang menyentuh kasus-kasus hukum dari baik itu Joko Widodo itu sendiri ataukah kemudian menantu Joko Widodo ya, Bobi Nasution, atau kemudian juga anak Joko Widodo yang diduga juga melakukan suatu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum ya. Saya beri contoh misalnya bagaimana Bobi Nasution itu juga dulu dituduh melakukan suatu ekspor nikel ke Cina ya, yang merupakan bagian dari ekspor 5,3 juta ton ekspor ke Cina ya, dan diduga mendapatkan uang besarnya bukan main ya, yaitu sekitar ratusan triliun rupiah. Mengapa tidak terkena kasus-kasus hukum juga? Kemudian kita juga baru tahu kita juga tahu ya bahwa beberapa hari yang lalu ya, seorang pejabat kepala dinas PUPR di Sumatera Utara ini juga ditahan oleh KPK. Kenapa? Karena dia juga diduga melakukan korupsi yang terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan di Sumatera Utara. Nah, karena dia adalah orang kepercayaan dari Gubernur Sumatera Utara yang sekarang dijabat oleh Bobi Nasution, tentunya apa yang dilakukan ketika dia menjabat di Sumatera Utara atau di Medan ya, tentunya pasti ada kaitannya juga dengan sang bos ya, yaitu Bobi Nasution itu sendiri ya. Kemudian tidak sedikit juga orang-orang yang juga mengatakan bahwa kalau misalnya kasus dari ijazah palsu Joko Widodo ini akhirnya diputuskan dan ternyata memang ada pelanggaran yang bisa masuk kategori pidana ya dalam kasus manipulasi dari ijazah Jokowi tersebut ya, baik ijazah untuk SMA ataupun ijazah untuk sarjana ya. Ini tentunya juga harus diproses secara hukum yang adil ya. Kenapa? Karena kita tahu ya, bukti-bukti juga makin terus bertambah ya, yaitu misalnya bagaimana Jokowi menggunakan ijazah doktorades pada saat maju menjadi calon wali kota Solo ya. Dan kemudian kalau memang Jokowi lulus tahun 85, sedangkan dia masuk menjadi calon wali kota Solo itu pada 2004 ya, tentunya ijazahnya adalah insinyur juga ya. Dan kita juga tahu ya, tuduhan-tuduhan bahwa Jokowi itu menggunakan ijazah palsu untuk sarjananya, baik itu yang insinyur ya, kemudian juga yang namanya skripsinya juga dianggap juga palsu, KKN-nya juga palsu. Nah, ini yang tentunya menjadi suatu tanda tanya besar ya. Bagaimana kemudian kalau orang yang semakin hari semakin banyak bukti-bukti semacam itu bertambah ya, dan bukti-buktinya itu semakin kuat, lalu kemudian tidak ada tindakan yang boleh dikatakan baik itu dalam bentuk penyelidikan ya, kemudian nanti bisa naik ke penyidikan dalam kasus Jokowi ini, tapi yang terjadi malah laporan-laporan yang mengkriminalisasi mereka-mereka yang melakukan upaya-upaya untuk mencari kebenaran ya. Saya beri contoh bagaimana yang namanya Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Ismon kemudian mendapatkan laporan ke Polda Metro Jaya ya. Dan belakangan ini juga ada juga upaya-upaya untuk melaporkan Roy Suryo khususnya dalam kaitannya dengan persoalan ijazah palsu Jokowi itu ya, yang dikatakan bahwa mereka itu melakukan suatu tindakan pencemaran nama baik ya, dan kemudian mereka juga dituduh oleh Jokowi misalnya ini penghinaan dan sebagainya, walaupun nada penghinaan semakin hari semakin menurun dari pihak Jokowi. Kenapa? Karena sedikit demi sedikit yang namanya bukti itu makin lama menjadi bukit ya, dan tidak bisa lagi dibantah bahwa bukti-bukti yang dimiliki baik oleh pihak Roy Suryo CS ya, atau pihak anak-anak yang jago dalam bidang IT, yang jago dalam bidang komputer, yang jago dalam bidang teknik percetakan dan sebagainya ya, yang kemudian menegaskan bahwa yang namanya Joko Widodo itu memang melakukan suatu penerbitan skripsi yang juga baru diterbitkan pada tahun 2018 ya, kemudian masuk ke data UGM pada 2019, kemudian Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, di channel MES 2045 yang membahas seputar perpolitikan, budaya, dan pendidikan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentu saja kita sudah menonton penyampaian Profesor, yaitu tentang respon Jokowi soal Hasto. Ia minta KPK periksa keluarganya, ada fakta hukum, silakan. Ya, ini ada berita dari tempo.com Solo. Saya akan membacakannya agar kita sama-sama menyimak dan memahaminya satu sama lain.
Presiden ketujuh, Jokowi Widodo, memberikan tanggapannya terhadap pernyataan Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK agar memeriksa keluarga Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mempersilahkan asalkan berdasarkan fakta hukum. Ya, kalau ada fakta hukum, bukti hukum silakan, ujar Jokowi saat ditemui wartawan di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat 21 Februari 2025. Ditanya soal adanya pihak yang mengkaitkan kasus Hasto dengan dirinya, Jokowi menyebut hal itu sudah sering terjadi. Ya, sudah sering kan? Pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus? Kalau ada fakta hukum, bukti hukum silahkan, kata Jokowi. Dia juga menegaskan jika dirinya siap diadili asalkan ada dasar hukum untuk menjeratnya, dengan tanda kutip, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum, ya silahkan, jelasnya. Masa pendukung Hasto sebelumnya juga mendesak KPK memeriksa Jokowi dan keluarganya. Itu dituangkan dalam aksi membawa spanduk berlatar putih yang bertulisan Adili Jokowi Gibran Bobi. Tidak hanya itu, ada juga spanduk bertulis Reformasi Polri. Spanduk itu terpasang di tembok depan Gedung Merah Putih KPK. Dari atas mobil komando, sang orator menyebut pemeriksaan Hasto saat ini merupakan ulah Mulyono dan kroni-kroninya. Dengan tanda kutip, Mulyono dan kroni-kroninya harus diadili, kata dia pada Kamis 20 Februari 2025. Sang orator mengatakan bahwa Jokowi telah mengobok-obok internal PDIP Perjuangan karena menegakkan keadilan. Tidak hanya itu, dia mengklaim Jokowi juga merupakan mengacak-acak Kongres PDIP 2025. Dia menyebut Jokowi mulai gentar karena PDIP berjuang untuk rakyat. Orator pun meminta KPK untuk mengadili keluarga Jokowi, bukan Hasto, karena tak ada bukti bahwa sang sekjen telah melakukan tindak pidana korupsi. Hingga pukul 15.20 WIB, Hasto masih menjalankan pemeriksaan sebagai tersangka perintangan penyidikan dan suap terhadap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan yang melibatkan buron Harun Masiku. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024. Hasto dan Harun diduga menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun dapat menggantikan Najaruddin Kimeas, calon anggota legislatif PDIP yang telah meninggal dunia, untuk menduduki kursi parlemen. Ya, sekian dulu yang bisa saya sampaikan dari berita tempo.com Solo. Biasa tempo.com Jakarta ya, ini tempo.com Solo. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.